smoke while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Do they think? Pump it louder, come on, don't stop and keep it going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MAN. Ini ada tugas wawancara tentang sumber hukum yang mustalaf. Nah, saya ingin bertanya tentang pendapat kakak dari hukumku. Itu pertanyaannya, bagaimana menurut kakak tentang akad jual beli dan contohnya? Kalau menurut saya, jual beli itu artinya tukar menukar barang. Nah, kalau pada zaman dahulu itu kan orang sebelum adanya yang kayak sekarang yang namanya uang gitu, mereka itu bisa pakai tukar menukar barang atau barter gitu. Nah, kalau sekarang kalau kita ini yang di Indomaret, kita ini kan jualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, bahkan yang kayak snack-snack, minuman, makanan gitu lah. Nah, jadi kalau kami contohnya, orang tuh kan beli barang bebas pilihan mereka. Nanti kalau sudah yang di toko ini ada kasir. Nah, jadi kasir ini sebagai orang yang jual. Nah, kalau yang konsumen tadi orang yang beli. Jadi orang tadi kita kalau sudah sampai di kasiran, transaksi namanya jual beli jualan. Nah, kalau orang tuh sekarang misal belanja terus bayar kan pakai uang tunai atau pakai e-commerce atau juga pakai uang debit atau kredit. Nanti untuk bukti jual belinya itu keluar struk tandanya. Itu menurut saya udah sahnya di situ kalau transaksi jual beli. Baik, makasih Kak atas pendapatnya tentang akad jual beli. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alida Wardani. Saya dari Madrasah Aliyah Negeri Matawari Timur. Di sini kami ada tugas mewawancarai tentang sumber hukum yang mustalaf dalam Islam. Materinya adalah satu syariat. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda tentang seorang wanita yang ditinggal suaminya atau janda yang berhias sebelum masa iddahnya yang selesai? Menurut saya itu kurang sopan, Kak. Soalnya kan itu bisa memancing hawa nafsu. Nah, sedangkan laki itu kan seringnya bisa melihat gitu. Jadi secara tidak langsung tuh itu bisa menimbulkan kayak rasa gitu ya. Apalagi kan binian tuh misalnya pakai parfum itu kan bisa memancing juga secara tidak langsung gitu. Iya, Pak. Jadi intinya itu tidak sopan karena bisa memancing hawa nafsu dari laki-laki. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati tadi belum selesai masa iddahnya. Kan masih idahnya kan 3 bulan. Iya, 3 bulan. Ya, makasih Bang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Khairina Putri. Saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotim. Ingin mewawancara tentang fikih, yaitu sumber hukum yang mustalaf. Salah satunya adalah istisan. Pertanyaannya, bagaimana sih menurut kakak tentang dokter pria yang melihat aurat wanita? Jadi begini pendapat saya itu tergantung orang medis atau dokternya dari sana. Terus kalau misalnya orang medisnya itu beda agama atau ya begitulah. Kalau misal beda agama itu tergantung budaya mereka gitu, bisa memang diperbolehkan melihat aurat atau tidak gitu. Nah, kalau saya sendiri kalau misalnya sesama agama Islam itu kalau misalnya ya terdesak atau sangat penting ya kayak penting banget gitulah, kayak sudah terburu-buru itu setidaknya ya kita harus menolong lah gitu. Walaupun kita ngelihat apa gitu tuh kita harus sama menolong gitu. Itu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah MAN 1 Kota Roan Timur. Saya Fajrul Falah dari kelas 12 MIPA 2 dengan teman saya Mukrandi dari 12 MIPA 2. Di sini kami dengan Abang siapa namanya? Said, dipanggil Abang Said. Nah, baiklah, langsung saja ke pertanyaannya. Silakan. Bagaimana pendapat kakak tentang pandemi COVID-19 yang menyebabkan seorang muslim sholat menggunakan masker? Kalau pendapat pribadi ya, kalau pendapat pribadi itu kurang bagus, Pak. Soalnya kan dari segi agama kita mengajarkan istilahnya kalau menggunakan masker kan ibaratnya itu aksesoris tubuh kan. Aksesoris tubuh tuh kada menyempurnakan sholat kita lah. Misalkan nih, kita wudu kan wajah yang dilihat kan. Misalkan masker kan, masa kita sholat menggunakan masker terus mengganggu pasti. Misalkan kayak mengganggu tuh ibaratnya kehusuan lah. Kan lagi sujud nih, napas masker pasti pikiran kesana kemari. Jadi itu Pang dari menurutku. Tapi ngarannya kita di dunia hukum dari Pang lejarku. Misalkan di dunia hukum ini kan satu, kita sebelum masuk masjidnya dijaga, dikawal, pasti disuruh menggunakan masker. Sebenarnya sembahyang itu kan istilahnya masker krida gitu nah. Dariku pribadi itu Bang. Ya, sekian. Terima kasih atas jawabannya Bang. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dia Putriana dan teman saya bernama Nurida. Dan di sini ada orang yang kami wawancarai, yaitu Dian. Nah, di sini kami akan membahas tentang fikih atau mewawancarai tentang sumber hukum yang muftalaf, yaitu istishab. Menurut Anda, apakah ketika kita akan sholat Isya, tetapi kita sebelumnya sudah melaksanakan sholat maghrib, dan kemudian kita ragu apakah wudhu kita sudah batal atau belum? Jadi bagaimana Anda menyikapinya? Menurut pendapat saya, sholat itu harus yakin. Jadi lebih baik wudhunya diulangi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.